Oke, serangkaian ibadah haji ini adalah tempat-tempat yang kita mustajab untuk berdoa. Salah satunya adalah di Arafah. Banyak orang yang meyakini katanya Arafah ini adalah tempatnya bertemu yang Nabi Adam dan Siti Hawa. Menuju ke Musdalifah. Musdalifah. Nah, di sini kita di Musdalifah kita disuruh untuk mabit. Bermalam. Nginep berarti Ustaz ya? Nginap bermalam di Musdalifah. Nah, kalau di Musdalifah ini nggak ada tenda, tidak seperti di Arafah dan Mina. Ini berarti beralaskan bumi, beratapkan langit. Melihat bintang-bintang. keren ya Ustaz. Iya, Nggak masuk angin kan? Jangan mikir ke sana, Iya, mikir siapa ibadah. Lah repot nih. iya. Insya Allah semuanya yang ngelakuin itu, jadi bukan kita aja, jadi banyak temen itu. Paling kita biasa cuma pakai tikar, seperti itu. Kita mabit, nah kita harus tahu, nah mabit ini kita disuruh untuk bermalam ya. Ya kita mau sholat, mau ngaji, mau ibadah apa aja terserah. Gitu. Sampai fajar. Nah, setelah fajar kita baru meninggalkan Musdalifah. Nah itu Ada beberapa kesalahan mungkin sebagian orang menganggap bermalam. sebentar aja, kadang cuman lewat aja, nggak bisa, nggak boleh. Itu mampir maksudnya, bukan Iya, bermalam ya. Iya, nggak boleh. Iya, biasanya orang mampir dulu baru bermalam. Gitu biasanya. Biasa gitu. Nah, boleh mampir nggak? Habis itu tiba-tiba bermalam. Iya. Gitu. Kalau enggak misalnya dia darurat, itu darurat setelah lewat tengah malam, itu diperbolehkan. Kalau darurat tapi. Darurat. Nah seandainya gini Tat, mereka yang tidak tidur di sana lah, kita bahasanya tidur di sana nih, mereka kemana dong Ustaz? Banyak orang yang nggak mau susah itu ya, dia langsung pergi ke Mina. Oh karena hari berikutnya kita akan ke Mina. Iya, karena seharusnya pada tanggal 10 ya itu kita ke Mina. Maksudnya biar cepat aja. Di Mina itu ada tenda-tenda. Kalau di Mina sama di Arafah itu ada tenda-tenda. Oh gitu. Nah di Mina ini nanti kita, ketika kita sudah dari Musdalifah kita menuju ke Mina, baru kita persiapan untuk melontar jumroh. Di Mina itu. Nanti kita jalan dari tenda Mina ini. Berarti di tanggal 10-nya itu. Tanggal 10. Jadi nanti ketika kita sudah ada beberapa amalan, diantaranya itu adalah melontar jumroh. Jumroh itu ada 3, kita harus tahu. Ada ula, wusto, akobah. Ula, Ustaz, aku lagu anakku begitu tuh. Apa itu? Nah, ada jumroh yang pertama, jumroh yang kedua, sama akobah yang paling besar jumrohnya. Nah, kalau di tanggal 10 kita hanya disuruh melontar di 1 jumroh aja, yaitu jumroh akobah. Yang paling besar. Ya, itu sebanyak Berapa kali Ustaz? 7 batu. 7. Itu lemparnya penuh emosi nggak sih Ustaz? Hah? Karena kok kita lihat kebanyakan nih, wah penuh emosi banget tuh. Iya, kan kita kan ngumpulin batu tuh di Musdalifah tuh untuk kita Lempar. persiapan ya untuk melontar jumroh. Nah, kita kumpulin di Musdalifah. Aslinya enggak. Kenapa kita harus pakai emosi ya? Katanya kan itu, Bismillah, enggak, katanya situ kan setannya diikat, jadi kita wah ini yang ganggu kita selama ini. Itu hanya apa sih? Lempar jumroh itu seperti perwujudan kita membenci setan tuh gimana? Allah alam shawab kalau untuk masalah itu, tapi itu adalah salah satu tata cara atau runtutan kita dalam beribadah. Tapi bukan berarti itu di tempat setan dan lain sebagainya. Allah alam shawab seperti itu. Tapi memang tata caranya seperti itu. Kita melontar jumroh. Nah, nanti ketika di tanggal 10 itu cuma satu jumroh. Berapa kali selempar? 3 kali Dada? 7 kali. 7 butir, tapi satu-satu. Bismillah, Allahu Akbar. Terus Bismillah, Allahu Akbar sampai 7 kali. Nah, setelah itu baru kita boleh mau kan di tanggal 10 kita menyembelih kurban ya, terutama untuk ini ya. Yang tidak haji ya. Enggak, yang haji. Yang haji juga kita ya. Tamattu kan. Nah, itu kita menyembelih hewan kurban, terus melontar jumroh, terus tahallul. Nah, setelah kita tahallul mencukur habis rambut, baru kita boleh ganti pakaian. Atau mungkin bisa kita mau langsung mengambil tawaf ifadah dan sa'i haji. Nah, kalau yang haji ini kurban ini wajib apa gimana? Tergantung. Nah, macam-macam haji sendiri ini pun ada 3. Ada haji tamattu, haji ifrad sama kiron, seperti itu. Nah, maksudnya kita menentukan sendiri bagaimana? Iya, kita menentukan sendiri. Nah, tergantung kita
mau ambil apa. Tapi biasanya untuk jamaah haji Indonesia rata-rata mengambil haji tamattu. Tamattu itu gimana? Tamattu itu. Jadi kita di awal, kita pada bulan haji kita datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Setelah kita melaksanakan ibadah umroh, baru kita bertahallul seperti biasa. Setelah itu kita memakai pakaian bebas. Nah, pas di saat haji kita berihram lagi. Itu namanya haji tamattu. Terus yang kedua tuh biar sekalian ada macam-macam, ada kiron, tamattu, haji ada kiron, ada ifrad. Ini masalah tahallul nih karena penasaran nih, apakah harus botak licin kayak orang ospek kampus atau sekedar potong atau hanya dibotak aja atau gimana? Nah, untuk masalah tahallul di sini Rasulullah SAW mendoakan kita 3 kali. Buat yang botak ya? Iya, jadi Rasulullah SAW mendoakan Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang mencukur habis rambutnya. Terus sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah untuk yang memendekkan? Rasulullah doakan lagi, Allahumma gfir lil muhallikin. Terus sahabat tanya lagi, wal muqassirin ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah untuk yang muqassirin? Rasulullah doakan lagi yang ketiga, Allahumma gfir lil muhallikin wal muqassirin. Gitu. Jadi yang mencukur habis rambutnya botak didoakan 3 kali sama Rasulullah. Tapi yang memendekkan didoakan 1 kali. Doa apa dari Rasulullah? Doa apa nih? Allahumma gfir, ya Allah ampunilah. Ampunilah. Rasulullah meminta ampun untuk kita yang sebanyak 3 kali. Ya mending 3 kali dong daripada sekali. Takutnya ada bekas ketombe. Ya nggak apa-apa, jangan mikirin itu, yang penting kan dosa dia. Kadang-kadang ini. Sama ini Ustaz, itu setelah tanggal 10 kita setelah lempar jumroh yang akobah, kita bisa kurban, terus tahallul segala macam. Itu tahallul awal ya. Nah, jadi untuk tahallul itu ada 2, tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul yang pertama dan tahallul yang kedua. Nah, kalau tahallul awal itu tadi dari 4 rangkaian ibadah inti itu dilakukan 3. Maka dia sudah tahallul awal. Nah, tahallul awal kita boleh bebas pakai pakaian, berjahit, baju, celana boleh, pakai sabun boleh, pakai parfum boleh. Tapi satu, kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Masih belum boleh. Nah, karena kita baru tahallul awal. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan ibadah umroh sampai kita menyelesaikan lontar jumroh, terus kita sudah melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji, maka kita sudah bebas, kita sudah masuk di tahallul tsani, tahallul yang kedua. Seperti itu. Selanjutnya apa nih Tat? Setelah itu selesai juga? Setelah tanggal 10 ya, tadi setelah tanggal 10 kita udah lontar jumroh, maka itu kita tahallul ya, tahallul cukur rambut sama menyembelih hewan kurban. Nah, setelah itu kita tunggu tanggal 11. Tanggal 11 kita melempar jumroh lagi. Nah, tapi jumroh ini ada 3. Ada ula, wusto, akobah. Jadi jumroh ula 7 kali. Itu 7 kali, jumroh wusto 7 kali, dan jumroh akobah 7 kali. Langsung 3-3-nya sekalian. Iya. Itu urutannya harus dari ula dulu. Iya, harus dari ula dulu. Berarti kan sampai 7, habis selesai diam sebentar 7 kalau gitu. Kalau sunnahnya itu setelah kita melontar jumroh ula, setelah itu kita menghadap kiblat, kita berdoa. Berdoa yang lama, kita berdoa minta semuanya. Makanya serangkaian ibadah haji ini adalah tempat-tempat yang kita mustajab untuk berdoa. Salah satunya adalah di Arafah. Itu yang bermalam itu. Iya. Yang wukuf itu ya? Wukuf. Banyak orang yang menyalahgunakan ketika berada di Arafah, terutama nih di Tugu Arafah. Banyak sebagian orang yang menyalahkan tempat ini. Ketika mereka umroh datang ke situ berdoa di Arafah. Padahal Arafah ini ketika haji, musim haji, tempat ini mustajab untuk berdoa. Tapi untuk umroh enggak, lebih baik kan untuk banyak tawaf sunnah, terus banyak ibadah di Masjidil Haram. Ketika tawaf untuk berdoa itu lebih ini. Nah, karena apa? Banyak orang yang meyakini katanya Arafah ini adalah tempatnya bertemu ya Nabi Adam dan Siti Hawa.
Katanya. Katanya. Nah, Tat, Hal ini tidak gitu loh. terkadang kan kita biasa mandi pakai sabun ya. Namanya kita di kamar mandi kadang-kadang lupa nih Tat pakai sabun kan padahal nggak boleh tuh. Ketika ihram. Ya, itu gimana Tat hukumnya? Ketika lupa benar-benar lupa nih gitu. Benar-benar lupa kita istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau memang kita sengaja, kita harus membayar dam. Kalau sengaja. Kalau lupa, ya Allah, baru sebentar langsung. Oh, iya, langsung dihilangkan beristighfar, minta ampun sama Allah. Mohon maaf Ustaz, kebiasaan Indonesia kan bersuci ketika buang air besar pakai sabun cuci tangan. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh pakai tisu basah yang wangi. Nggak boleh. Nggak boleh. Niatnya ibadah makanya. Kecuali ya mungkin apa ya dalam keadaan mungkin sakit kita butuh minyak Minyak angin gosok gitu ya. dan sebagainya. Itu boleh Tat. Insya Allah nggak masalah karena itu untuk kita berobat kan. Seperti itu. Tapi kalau yang penting dihindari yang berbau wangi-wangi. Jadi sebisa mungkin pakai minyak angin juga yang nggak wangi gitu loh. Mungkin nyengit mungkin. Nah, Ya enggak juga. tetap ada wangi-wanginya. Berarti tanggal 11 kita lempar jumroh lagi. Iya. Itu selesai sudah di hari tanggal 11. Tanggal 11 udah. Tanggal 12? Tanggal 12 sama kita melempar jumroh lagi. ula wusto akobah. Nah di sini kita ada namanya nafar awal dan nafar tsani. Nah, nafar awal itu adalah kita selesaikan ibadah haji kita melantar jumroh kita sampai tanggal 12 Zulhijjah saja. Dengan syarat kita disunahkan ya, sunnahnya itu ketika tanggal 11, 12, 13 kita melontar itu setelah zuhur. Banyak yang dari kesalahan ini adalah mereka sengaja tengah malam. Jadi tanggal 10 misalnya atau tanggal 11 dia malam jam 10 malam atau jam 11 malam berangkat dari tenda di Mina untuk ke tempat jumroh. Nanti jam 11 kurang jam 12 kurang 15 gitu mereka lontar jumroh. Nanti tunggu jam 12. Nanti jam 12 lewat sedikit Jumroh lagi. jumroh lagi. Supaya tanggal 12 tidak ini. Dan itu salah, benar-benar salah. Tidak boleh. Emang di ininya setelah duhur berarti Ustaz ya? Iya, yang benar itu setelah zuhur. Makanya kalau kita lihat setelah zuhur, yang benar-benar tahu tentang sunnah-sunnah dan ajaran yang benar, mereka akan laksanakan setelah zuhur. Tapi banyak kita lihat penyimpangan, ya. Jadi Kesalahan-kesalahan, cepatnya cari gampangnya. Karena kalau kita mau tahu bahwasannya ibadah haji dan ibadah umroh ini adalah jihad, terutama untuk wanita. Karena apa? Benar-benar ibadah fisik. Iya benar. Kalau Anda bilang ya, kita aja yang laki belum tentu kita sanggup benar-benar badan gitu loh. Apalagi perempuan dan anak-anak seperti itu loh. Makanya dibilang ini jihadnya wanita dan anak-anak. Ini berarti kan kalau ibadah haji ini harus sampai selesai nih Tat. Iya. Insya Allah mabrur. Tapi kalau misalnya anggaplah baru 3/4 terus tiba-tiba sakit nggak bisa melanjutkan gimana Tat? Ya, dia harus bayar dam. Tapi setelah bayar dam, insya Allah mabrur. Hajinya sah. Oh, hajinya sah untuk mensahkan haji tersebut. Iya. Oh iya. Karena kan ada syarat-syarat dan lain sebagainya yang harus dipenuhi. Berarti sampai tanggal 12 disarankan 12. Enggak ada disarankan. Maksudnya? Barang siapa yang mengambil nafar awal nggak masalah, dan barang siapa yang mengambil nafar tsani juga tidak masalah. Fala isma alaih, tidak ada dosa atau kesalahan di. Berarti 11, 12, 13 hanya melempar jumroh. Ya. Tapi kalau kita mau ambil nafar awal, kita setelah zuhur kita lontar jumroh dan kita harus meninggalkan Mina itu sebelum terbenam matahari. Oh, tanggal 12. Iya, tanggal 12. Tapi kalau sudah masuk terbenam matahari kita masih di Mina, kita harus lanjut sampai tanggal 13. Nah, setelah tanggal 13 kan 14 Zulhijjah nih. Iya. Kita ngapain Ustaz? Sudah nggak ada. Kita tinggal terakhir itu ketika kita mungkin mau meninggalkan Makkah, kita melakukan tawaf wada. Pak masih udah pakaian udah Ya, bebas tapi kan tadi kita di awal ya tanggal 10 kita sudah melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Gitu. Tapi kalau kita di awal belum melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Nah, ketika kita meninggalkan Mina, ya mungkin kita sudah masuk di hotel ini itu, kita bisa langsung melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Seperti itu. Itu selesai sudah aja ya. Selesainya ketika kita sudah melakukan tawaf wada, akan meninggalkan kota Mekah, entah kita ke tanah air atau kembali ke Madinah atau mana, intinya meninggalkan kota suci Mekah, kita harus tawaf wada. Setelah kita tawaf wada, selesailah seluruh rangkaian ibadah haji kita. Nah, saat sekarang
ngomongin ini Tat, biasa amalan untuk keluarga yang sudah meninggal Tat. Biasa ada badal haji, badal umroh itu diperbolehkan atau gimana Ustaz? Dan yang diperbolehkan tuh untuk siapa kita badalnya ini Ustaz? Oke. Untuk kita membahas tentang badal haji dan badal umroh ya. Kalau antum badal haji dan badal umroh ini syarat-syaratnya adalah kita boleh membadalkan, mungkin ada keluarga kita yang sudah wafat atau yang sudah sakit keras dan tidak mampu, dalam artian sudah kita yakin dia nggak bisa gitu loh untuk melakukan itu, baru boleh kita badalkan. Itu syaratnya. Jadi orang yang sudah wafat dan benar-benar sudah tidak mampu lagi. Iya, dan dia tidak mungkin bisa melakukan itu loh. Itu boleh dibadalkan. Tapi kalau masih sehat walafiat, walaupun dia masih tua, misalnya tua umur 60, tapi masih kuat ini, masih bulu tangkis, berangkat. Nah, tapi ini boleh dibadalkan. Kalau yang orang yang membadalkan tuh dapat apa? Dapat pahala juga. Iya, jadi orang yang membadalkan mendapatkan pahala dan sama kayak haji. Sama dia seperti dia contoh misalnya. Seperti dia umroh juga. Contohnya misalnya antum membadalkan siapa? Orang tua antum ya, atau siapa keluarga antum, kakek, nenek, nah gitu, atau saudara siapa yang dibutuhkan, itu antum akan mendapatkan pahala antum melaksanakan ibadah umroh tersebut, dan orang yang antum badalkan itu juga akan mendapatkan pahala yang sama. Tapi syaratnya kita harus sudah pernah haji atau sudah pernah umroh. Nah, syaratnya kita harus sudah pernah haji. Orang yang membadalkan itu harus sudah pernah melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Dan ini yang harus digarisbawahi, satu orang membadalkan satu niat untuk satu orang. Nggak bisa rangkep jadi satu, nggak bisa. Nggak bisa. Satu grup itu nggak bisa misalnya si A B C D E gitu. Jadi satu sekalian nggak boleh. Harus satu waktu selesai, satu waktu badalin 10 orang harus 10 kali umroh. Iya gitu. Iya. Jadi bukan contoh ya, kayak misalnya anak Layarham Abiana sudah nggak ada. Nah, Ana untuk membadalkan itu, Ana harus sudah pernah umroh. Atau Ana sudah pernah haji. Itu baru boleh. Tapi ketika Ana belum pernah umroh, Ana belum pernah haji, Ana nggak bisa badalin orang tua Ana. Buat diri sendiri dulu berarti ya. Kita harus ibadah untuk diri kita sendiri dulu. Setelah kita selesaikan ibadah kita, baru kita diperbolehkan untuk membadalkan. Berapa kali boleh Tat? Maksudnya misalnya Untuk badal nih. Untuk badal nih kan sudah pernah, misalnya nih orang tua misalnya sudah almarhum, pernah kita badal umrohkan sekali nih. Misalnya tahun berikutnya kita badalkan lagi, itu boleh Tat? Boleh, nggak masalah. Oh, ya. Cuma kalau haji agak susah mungkin ya. Kalau haji kan kita lihat nunggunya sekian tahun kan tidak semudah itulah, karena kan tahu sendiri, apalagi kalau dari pemerintah berapa tahun gitu kan, 20 sampai 30 tahun. 20 sampai 30 nah, tahun. Kita kalau keburu meninggal gimana Tat? Ada sebagian negara ya yang Anda tahu juga yang sama juga menunggu kuotanya lama. Mereka anaknya baru lahir langsung didaftarkan untuk haji. Caranya begitu. Iya, untuk mensiasati ketika anak ini sudah balik, dia sudah bisa haji. Nah, maksudnya giri itu kalau kita sudah daftar itu, karena kan di negara kita nih lumayan lama nih. Apalagi kita baru-baru sadar umur segini nih. Betul. Terus sebelum kuota kita tiba, kita meninggal itu apakah kita hitungannya sudah? Insya Allah kita dapat pahala haji. Karena kita sudah niatkan itu kan. Untuk berangkat haji itu. Betul. Nah, kalau nggak salah itu bisa diganti namakan ke anak kita atau ke siapa yang masih hidup, bukan nggak salah Tata? Kuotanya itu kalau nggak salah. Iya. Kita bisa ganti ke siapa, keluarga kita atau siapa yang masih hidup. bisa dioper begitu ya? Bisa. Tapi insya Allah kita tetap akan mendapatkan itu karena kita sudah ada niat. Yang paling penting utama adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Nah, niatnya ini sampai mana nih Tat? Niat hanya aku niat haji atau sampai kita dapat nomor antrian itu. Nah, itu Tat. Apa kita ada nabung dulu berusaha? Bayar itu sudah ada. Dari kita nabung itu, misalnya kita punya kota inilah ya, kita bismillah dari 10 untuk haji gitu. Ya, 20.000 sehari. Kita punya uang berapa ya kita masukin? Bismillah, ini kota mau tak niatin buat berangkat haji, misalnya buat daftar haji. Sudah. Insya Allah dari situ Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih antum pahala. Asalkan nggak dikurangin untuk beli sepeda. Tuh. Nggak beli sepeda, spare part.
Apalagi belum tanyain Sudah tentang cukup haji lah, nih. cukup. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, intinya nih kalau haji ini panjang masih kalau antum mau tahu syarat, rukun ini itu. Setidaknya- Dan itu ada nanti kita akan lakukan di manasik. Oh, manasik. Oh, makanya ada manasik hajinya. Betul. Nah makanya jangan sampai salah pilih travel. Nah, Pilihlah Karim Tour and Travel, Haji Ya. Umrah. Insya Allah. Nah, bro. Insya Allah langsung didampingi oleh Ustadz Ridwan dan kawan-kawannya yang alhamdulillah lulusan Madinah semua Ustadz ya. Alhamdulillah. Luar biasa Iya, ini. lulusan Madinah, bukan M yang lain. Daripada nanti yang dampingi sampai sana, ini apa ya? Oh maaf ini baru 2 kali berangkat. Saya juga bingung kalau tidak. Ini Insya sudah lama di Madinah, kuliah di sana, tamat di sana. Insya Allah akan dapatlah informasi dan yang pasti sesuai dengan sunnah. Betul. Sahabat hijrah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita pamit. Saya insya Allah mau haji juga ini. Amin ya Rabbal Saya Giri Setiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Waalaikumsalam.